Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Di video kali ini saya sudah bersama Mas Nardi, peternak sapi. Di sini kami akan menerangkan topik pembahasan yaitu faktor apa saja yang menyebabkan anak sapi atau pedet itu terhambat pertumbuhannya. Nanti bisa diterangkan oleh Mas Nardi sebagai narasumber yang di video kali ini. Tapi sebelum lanjut masuk ke topik pembahasan, apa saja yang membuat anak sapi itu terlambat pertumbuhannya, bagi sobat sama semuanya yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng, like, komentar, dan share video ini bila bermanfaat untuk sobat semuanya. Terima kasih. Para sahabat semua itu penasaran dari video pembukaan tadi kita mau menerangkan tentang anak sapi yang faktor apa saja yang membuat anak sapi itu terhambat pertumbuhannya. Itu seperti apa? Atau bagaimana kok bisa anak sapi itu terhambat pertumbuhannya? Silakan. Ya. Anak sapi atau pedet itu yang habis dilahirkan induknya itu ada juga yang normal langsung cepat besar bagus, itu ada juga yang istilahnya orang Jawa itu kecentet atau kuntingan. Kuntingan. Apa aja penyebab sapi kok bisa kecentet ataupun kuntingan istilah Jawa itu banyak sekali faktornya, Mas. Banyak. Di antaranya itu yang pertama, dia itu terhambat yang paling sering terjadi itu dia tuh sapinya itu terlambat memberi obat cacing. Peternaknya itu terlambat memberi obat cacing kepada pedetnya. Itu begini, misalnya sapinya itu habis melahirkan ya. Ada pedetnya kan di antara umur dari melahirkan sampai 2 bulan itu tidak makan apa-apa. Itu di masa itulah dia tuh ada cacing bawaan. Nah, kalau kita itu tidak kritis, kita itu tidak kasih obat cacing sama si pedet itu, dia itu akan cacingan. Nah, cacing. Dia itu pedetnya biasanya jarang nyusu induknya. Jarang nyusu induknya itu banyak faktornya. Di antaranya induknya itu galak. Induknya galak itu begini, dia itu memang istilahnya itu keri, kalau di susu anaknya itu keri itu. Anaknya mau nyusu diselentak. Lagi, itu ada sapi yang model kayak gitu ada. Intinya jarang nyusu induknya. Ya kalau di daerah sini ya rata-rata memang pedetannya itu langsung nyusu di induknya. Kalau mungkin di daerah ada yang di Jawa atau di mana ya, mungkin ya di Jawa yang paling banyak ya ada peternakan yang sudah modern itu kan anaknya malah nggak disusukan induknya memang, tapi kan ada susu khusus untuk pedetan itu, malah dipisahkan itu. Kalau yang sudah modern, tapi kan kalau yang model di sini disusukan induknya, kalau jarang nyusu induknya ya centet bisa juga karena kan asupan gizinya kurang, dia itu nggak makan. Padahal waktu itu butuh gizi yang cukup banyak gitu ya untuk. Termasuk gini, misalnya habis melahirkan ya, itu susu yang keluar pertama itu harus di anaknya itu. Kolostrum itu namanya, itu penting untuk anaknya itu. Kalau kolostrumnya misalnya kok terbuang atau dicolong sapi pedet lain, ada biasanya nggak ada ya. Sebelahnya itu ada pedet lain, babonya itu ternyata manut, dicolong sama yang lain. Ini kerugian bagi pedet yang aslinya, aslinya anakan dia, tapi yang lain ikut nyusu sama dia, ada yang kayak gitu. Betul. Ikut nyusu, rugi. Kerugian bagi anaknya itu tadi, kecentet tadi. Jadi kayak tahu harus kalau bisa dipisahkan, dikasih jarak. Kalau pas melahirkan masih kecil itu dikasih jarak supaya yang nakal anaknya pedet yang lain itu nyusu di sebelahnya itu nggak ikut nyusu. Nah, kalau dia itu kalah nyusunya sama yang itu tadi, ya kecentet itu. Nah, intinya jarang minum susunya kurang, asupan susu dari induknya kurang. Itu yang kedua. Yang ketiga itu biasanya kapuran susunya induknya itu sedikit, kantongan susunya itu sedikit, kecil gitu. Ya sedikit ya kecil, bisa jadi kecil. Kalau yang normal kan besar kayak sapi perah itu ya, itu normal, itu anaknya pasti bagus itu. Nah, kalau termasuk kapuran susu induknya itu kecil ataupun jelek, itu juga menyebabkan kuntingan. Kecentet tadi. Kecentet, kuntingan itu yang ketiga ya.
Yang keempat, sapi itu banyak kutu. Itu termasuk banyak kutu. Anaknya itu. Anaknya itu banyak kutu. Oh. Karena ketularan babonnya. Babonnya kan ada kutunya. Sebelahnya ada kutunya sapinya misalnya. Ya anaknya kena kutu otomatis. Nah, karena buahnya kutu, tidak dibasmi, ya bisa jadi kecentet. Nah, berarti yang punya ternak itu harus pintar-pintar mengamati ya. Nah, untuk membasmi kutu kan kita udah ada sudah videonya. ada videonya. Bisa sobat tonton saya kasih masuk nanti di link deskripsi video ini. Di situ cara membasmi kutu sapi. Nah, ya. Banyak kutunya atau koproh istilahnya. Nggak disentor badannya. Anaknya itu koproh, dibiarkan koproh. Teretong sapinya sampai kelet-kelet di badannya, anaknya itu koproh istilahnya. Itu menyebabkan dia tuh gudiken anunya, kulitnya itu gudiken atau merasa risih kotor kan, pertumbuhannya juga terhambat, jadi kecentet. Itu kan yang keempat ya. Yang kelima, sapi itu kurang makanan hijauan. Anaknya atau anaknya termasuk induknya. Nah, kalau induknya jelas kan dia menghasilkan susu. Kalau susunya tidak diminum anaknya, ya anaknya bisa kecentet. Nah, anaknya itu selain dia itu minum induk dari susu induknya, itu juga butuh makan juga. Di atas 2 bulan dia itu sudah mulai makan makan rumput hijauan. Juga dipelajari apa itu? Makan kawul. Camboran. Andalan kita kan makan kawul. Kalau di daerah pegunungan, daerah pokoknya yang hijau-hijauan itu ya banyak rumput itu. Kalau daerah kita kan andalannya kawul. Itu ya walaupun makan kawul ya diselingi hijauan. Kurang hijauan juga bisa jadi kecentet anaknya. Jadi pandai-pandailah bagi peternak itu ya untuk nutrisi mencukupi supaya pedetannya itu enggak terlalu gerangsang makan kawul, ya diselingi hijauan. Yang keenam ya Mas ya. Itu peternaknya itu terlalu cepat nyapih pedetnya. Yang keenam. Disapih. Iya, betul. Misalnya terus sapi ini istilahnya naun ibaratnya. Sapi itu termasuk naun. Naun itu gini. Setelah melahirkan itu 25 hari ada yang minta IB. Oh, begitu. Setelah sapinya kok minta kawin, nah kan 25 hari. Atau misalnya 30 hari atau lah 25 kata itu ada juga yang sapi yang naun itu yang cepat bunting itu namanya naun itu namanya. Itu minta kawin. Terus di IB kan jadi, ternyata sekali di IB jadi. Nah, itu kan biasanya babanya sudah umur 4 bulan bunting, anaknya itu kan masih kecil tuh. Masih sekitar 4 bulan setengah kan dia anaknya. Masih butuh asupan. Padahal kalau udah umur 4 bulan, bunting 4 bulan udah kelihatan besar gitu perutnya. Nah, terus disape sama anunya itu, sama peternak disape. Itu bisa juga dia kan stres, dia kan pengen minum susu ibunya, stres, makan kurang, nah itu juga terhambat pertumbuhannya. Kalau solusinya Mas, misalkan begitu ternyata indukannya minta IP, terus kita IP jadi, nah anak itu bagaimana solusinya Mas? Apa kita kasih susu tambahan kayak itu gimana? Ya, sampean sebaiknya ya nyapenya pas waktunya. Pas waktunya aja. Jadi biarkan dulu, nggak usah jangan nunggu 2 bulan kalau ngip itu. 2 bulan atau 3 bulan gitu. Iya, 2 bulan. Yang ketujuh, dia itu termasuk yang bisa menjaga sapi itu kok kecil pertumbuhannya terhambat, itu masalah kualitas bibit. Kualitas bibit itu bisa jadi dari induknya, bisa jadi dari pejantannya itu atau bakal IB-nya itu. Misalnya jantannya besar, induknya kecil, bisa juga dia tuh ngikut gen dari induknya kecil. Atau induknya kan besar, terus jantannya kecil, misalnya dikawinkan tradisional biasanya kayak gitu. Tradisional itu ya juga dia ngikut jantannya jadi kecil. Nah, itu termasuk penyebab juga. Nah, saya kira 7 poin itu termasuk penyebab dari sapi kita guntingan. Ya. Baik sobat semuanya, itu tadi penjelasan beberapa faktor menyebabkan anak sapi atau pedet yang
terhambat pertumbuhannya. Faktor-faktornya sudah diterangkan di video ini tadi. Mudah-mudahan bisa menambah pencerahan bagi kita semua atau bagi sobat semuanya yang pemula, yang baru mau mulai ternak sapi. Nah, ini persiapan kalau sudah ada anak sapi, faktor-faktor tadi bisa dihindari atau dilaksanakan. Seperti salah satu contoh tadi, jangan terlambat mengasih obat cacing ya. Nah, itu. Terima kasih sudah berkunjung ke channel SDA ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk sobat semuanya yang masih belum menekan tombol subscribe, silakan yang belum menekan tombol subscribe untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng dan share video ini bila bermanfaat untuk sobat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.